Perkenalkan nama saya Suster Indah. Saya yang bertugas merawat ibu hari ini ya. Sebenarnya ibu namanya siapa Bu? Ibu Cecil. Ibu Cecil, tanggal lahirnya? 10 Januari. Saya lupa Supaya bukan apa-apa Bu. Jadi ibu gimana keadaannya hari ini? Ada keluhan nggak? Saya bingung. Ini di rumah atau di mana ya, Sus? Oke ibu, nggak apa-apa. Jadi ibu sekarang lagi berada di rumah sakit. Ibu udah dirawat selama 3 hari. Jadi ibu hari ini saya sama Suster Odel. Ini Suster Odel ya ibu. Jadi tujuan kedatangan kami hari ini, kami akan berbincang sebentar mengenai kondisi kesehatan ibu. Apa ibu bersedia? Boleh, Sus. Bersedia ya Bu. Nanti sebelum kita berbincang, ibu ingin ditemani oleh anak ibu atau ibu lebih nyaman bertiga sama kami Bu? Saya mau sama anak saya, Sus. Sama anak ibu ya. Nanti kalau gitu nanti saya panggil anak ibu. Jadi kita berempat untuk berbincang ya Bu. Oke, nanti tempatnya di sini saja. Waktunya sekitar 10 hingga 15 menit. Nanti kalau ibu merasa lelah, ibu merasa bingung, kita bisa berhenti sejenak. Apa ibu setuju? Setuju ya Bu. Ibu kalau gitu ibu bisa beristirahat sebentar, sekitar 5 menit. Dan saya keluar sebentar ya Bu. Nanti saya panggil anak ibu juga buat hadir bersama kita dalam perbincangan sebentar ya Bu. Oke, kalau gitu saya sama Suster Odel pamit dulu ya Bu. Oke, mari. Halo Bu Cecil, kami sudah kembali ya Bu. Ibu masih ingat nggak saya siapa? Saya lupa, Sus. Tapi Suster yang tadi ya? Iya benar, saya yang tadi ngajak kenalan sama kontrak waktu buat kita berbincang Bu. Jadi saya ini Suster Indah. Ya, Suster Indah. Oke, Suster Indah, Suster Odel. Ya, lupa itu hal yang wajar, tapi saya senang ibu bisa mengingat wajah kami ya Bu. Oke baik Bu, jadi sekarang kita akan memulai berbincang mengenai kondisi kesehatan ibu. Saya dan rekan saya izin untuk duduk ya Bu. Silakan duduk, Sus. Baik Ibu, sekarang saya mau tanya, apakah Ibu sudah tahu tentang sakit yang Ibu alami sekarang? Saya tidak tahu, Sus. Saya bingung sama keadaan saya. Saya juga sering lupa sama hal-hal yang terjadi. Benar Sus, ibu saya sering lupa bahkan apa yang baru aja terjadi. Tadi aja dia lupa nama-nama suster. Lalu dokter udah jelasin kalau ibu saya menderita demensia akut, ditambah lagi usia ibu saya udah 70 tahun. Lalu apakah ada diberikan penjelasan dari dokter terkait pengobatan Ibu? Jadi Sus, kemarin dokter udah jelasin mengenai obat-obatan ibu saya. Ada obat untuk meningkatkan ingatan ibu saya, ada juga obat untuk rasa gelisah ibu saya ketika dia lupa ingatan lagi. Oke, baik, berarti Ibu sudah mengerti tentang kondisi Ibu Cecil ya. Namun terkait kondisi Ibu Cecil, kita akan berbincang lebih lanjut mengenai bagaimana cara pengobatannya serta bagaimana keluarga dapat membantu Ibu Cecil untuk beraktivitas sehari-hari. Oke ibu tenang ya Bu, ibu tidak sendirian, ada kami perawat, ada keluarga ibu yang akan selalu mendampingi ibu. Oke baik Bu, di sini saya akan menjelaskan sejauh mana yang ingin ibu ketahui. Apakah Ibu Cecil dan juga Ibu Beatrix sudah siap untuk mendengarkan penjelasan dari kami? Saya udah siap, Sus. Ibu Beatrix juga sudah siap? Iya Sus. Oke. Jadi Sus, kemarin dokter udah jelasin mengenai penyakit ibu saya. Namun saya masih belum paham Sus. Oke, jadi Ibu Beatrix, Ibu Cecil, seperti yang sudah dijelaskan dokter sebelumnya, dengan hasil pemeriksaan sebelumnya, Ibu mengalami kondisi yang disebut dengan demensia. Nah, demensia ini merupakan kondisi di mana fungsi otak yang mengatur ingatan, berpikir, dan juga kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari mulai terganggu, Bu. Jadi penyakit ini bukan hanya soal lupa sesaat, tetapi lebih luas lagi. Misalnya, mungkin Ibu akan sulit mengingat informasi baru ya Bu, kemudian akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, bahkan mungkin kesulitan juga berkomunikasi dengan orang lain. Jadi demensia ini umumnya dia berlangsung secara perlahan-lahan, tapi penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti perubahan di otak akibat penuaan, kemudian adanya gangguan pembuluh darah dan juga lain-lain. Lalu untuk pengobatan selanjutnya bagaimana Sus? Nah, untuk pengobatan selanjutnya, untuk membantu kondisi demensia yang Ibu Cecil alami, kami akan memberikan obat donepezil, yaitu obat yang bekerja dengan membantu proses ingatan dan juga berpikir Ibu Cecil. Nah, dengan demikian nanti fungsi otak Ibu Cecil bisa tetap terbantu dan juga penurunan kemampuan berpikir menjadi lebih lambat. Jadi Sus, saya mau nanya mengenai obat yang tadi, apakah obat itu bisa menyembuhkan ibu saya? Jadi obat donepezil ini tidak bisa menyembuhkan demensia atau memperbaiki kerusakan otak yang sudah terjadi, tapi tujuan utamanya adalah untuk memperlambat gejala agar Ibu Cecil bisa tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, seperti mengenal keluarga, kemudian bisa mengerjakan kegiatan rumah lebih lama dibandingkan tanpa pengobatan sama sekali. Baik Sus, apakah obat tersebut memiliki efek samping yang dapat dirasakan oleh ibu saya? Lalu
apa efek sampingnya, lalu apakah nanti kalau misalnya efek sampingnya terjadi, apa yang harus saya lakukan? Ingat ya, Ibu Sisil mungkin akan merasa mual, pusing, susah tidur atau cepat lelah. Nah, jika Ibu Sisil mengalami hal-hal tersebut, segera untuk beritahu kami supaya kami bisa membantu untuk penanganannya. Nah, biasanya dokter akan memberikan dosis awal yang lebih ringan dulu. Kemudian nanti secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan tubuh Ibu Sisil. Jadi Bu, nanti selain obat ada juga terapi lain yang sangat penting, yaitu terapi kognitif. Nah, terapi ini dapat membantu otak untuk tetap aktif, misalnya dengan bermain permainan memori, membaca, mendengarkan musik, atau melakukan aktivitas ringan yang Ibu Sisil sukai. Nah, dukungan dari keluarga juga sangat penting ya Bu Beatrix, misalnya dengan membuat jadwal harian yang jelas, kemudian mengingatkan Ibu Sisil untuk selalu minum obatnya tepat waktu, dan juga menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman agar Ibu Sisil bisa merasa lebih tenang. Nanti kami akan secara rutin untuk memantau kondisi Ibu Sisil untuk melihat respon terhadap pengobatan dan juga menyesuaikan perawatan jika diperlukan. Tetap semangat ya Bu Sisil, jangan ragu untuk bertanya dan juga memberitahu kami tentang apapun kondisi yang Ibu rasakan selama pengobatan ini. Artinya penyakit saya sudah sangat parah ya sus. Kami ingin yang terbaik untuk ibu saya, sus. Apa yang bisa saya lakukan di rumah agar saya dapat membuat ibu saya lebih nyaman? Nah, ini jadi tentang perkembangan demensia yang dialami setiap orang itu berbeda-beda ya Bu, kecepatannya. Pada umumnya demensia ini akan bertambah parah seiring berjalannya waktu, yang berarti kemampuan mengingat, berpikir, dan juga melakukan aktivitas sehari-hari dapat menurun secara bertahap. Namun dengan pengobatan yang kami berikan ini dan juga dukungan dari keluarga dari Ibu Beatrix, Ibu Sisil bisa tetap untuk mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya hari lepas hari. Kalau efek samping pengobatannya bagaimana sus? Untuk efek sampingnya selama pengobatan dengan obat donepezil, Ibu mungkin akan mengalami beberapa efek samping. Efek samping yang paling sering terjadi itu seperti pusing, mual, dan juga muntah, gangguan tidur seperti susah tidur atau insomnia ya Bu. Biasanya efek samping ini ringan Bu, dan juga bersifat sementara, terutama pada awal pengobatan atau saat dosis obat ditingkatkan. Jika terdapat gejala serius seperti detak jantung Ibu tidak teratur, Ibu pingsan, atau ada tanda-tanda pendarahan, nanti Ibu bisa segera memberitahu kami ya Bu Beatrix, agar kami bisa membantu untuk mengatasi dan juga menyesuaikan pengobatan yang tepat ya Bu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti mengenai penjelasan Suster Indah tadi? Jika Ibu ada memiliki kebingungan, saya bisa bantu untuk jelaskan lagi. Situasi ini juga mungkin sedikit membingungkan, tapi saya ingin bertanya apakah ada hal yang membuat Ibu khawatir mengenai kondisi ke depannya? Saya kurang tahu sih sus. Bu, katanya ibu sudah tidak bisa sembuh lagi. Namun nanti akan ada obat yang diberikan untuk membantu sedikit untuk menenangkan gejala ibu. Gimana sus nanti kalau ibu saya udah gak ingat saya lagi? Memang kondisi ini sangat berat ya Bu. Namun kami di sini untuk membantu Ibu Cecil dalam perawatan dan mendukungnya juga. Sebagai keluarga terdekat, Ibu Beatrix juga dapat selalu untuk menemani Ibu Cecil dalam masa perawatannya ya. Terkait dengan pengobatannya memang tidak bisa menyembuhkan, tetapi dapat memberikan lebih banyak waktu untuk Ibu Cecil agar dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Ibu tenang aja ya. Ibu nggak perlu takut. Nanti saya akan selalu menemani ibu. Ibu cukup fokus aja ke pengobatan ibu. Baik Ibu Sisil, Ibu Beatrix, untuk rencana kedepannya agar kondisi Ibu Sisil bisa tetap terawat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, nanti pertama kita akan melatih kemampuan otak dengan berbagai kegiatan sederhana, misalnya mengingat nama, hari. Kedua, jika Ibu Sisil tampak gelisah atau marah, nanti usahakan Ibu Beatrix bisa berbicara, bisa menenangkan dengan suara yang lembut. Kemudian jangan dibentak atau dimarahi Bu. Nanti untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental Ibu Sisil, kuncinya itu adalah minum obat sesuai resep dokter, kemudian istirahat yang cukup, menjaga pola makan, dan juga melakukan latihan sederhana untuk membantu daya ingat, serta diperlukan dukungan dari keluarga seperti Ibu Beatrix ya Bu. Apakah penjelasan saya saat ini sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu Sisil atau Ibu Beatrix? Menurut saya sudah jelas sih sus. Nanti saya akan melakukan semua yang suster-suster telah jelaskan. Oke, baik Bu Sisil, Bu Beatrix. Jadi sudah berakhir pembicaraan kita mengenai kondisi kesehatan Ibu Sisil ya Bu. Nanti saya dan juga Suster Oda akan pamit untuk meninggalkan ruangan saat ini. Nanti jika ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada kami, Ibu bisa mencet di sebelah kiri. Nanti saya atau perawat Oda bisa datang ke sini untuk membantu kondisi Ibu. Baik sus. Oke, ada lagi yang bertanya? Sudah sus. Oke, tidak ada. Kalau itu kami pamit ya Bu. Makasih sus. Amin. Ya sus. Mari ya Bu Sisil, kita dulu ya Bu.